Shalom, selamat pagi Sobat STII. Pagi ini saya akan menyampaikan sebuah renungan pagi yang judulnya adalah Anak Zaman Now Hidup Oleh Iman. Mari kita berdoa. Tuhan, sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah sungguh apa yang kami renungkan pagi hari ini boleh menjadi bekal, menjadi penuntun, menjadi kekuatan untuk kami menjalani hari ini, bahkan menjalani kehidupan kami, Tuhan. Untuk kami boleh semakin mengandalkan Tuhan, sekalipun kami hidup di masa kini yang penuh tantangan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Sobat STII, saya ingin mengajak kita membaca dari Ibrani pasal 11, ayat 1 sampai ayat yang ketiga, dan kemudian nanti ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Ayat 3, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Nah, sekarang kita akan lihat ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, Sobat STII, surat Ibrani ini ditulis kepada orang Yahudi diaspora. Artinya mereka yang tinggal di bangsa-bangsa yang lain. Nah, saat itu mereka menghadapi tantangan di mana orang-orang Yahudi yang juga tinggal di bangsa-bangsa lain mulai menekan orang-orang percaya ini untuk mereka kembali ke adat istiadat Yahudi, untuk mereka kembali kepada hukum yang lama, bukan lagi hukum kasih karunia, bukan lagi keselamatan oleh iman, tapi mereka ditekan untuk kembali hidup di dalam hukum Taurat. Nah, itulah sebabnya penulis surat Ibrani menuliskan nasihat ini. Dan pada pasal 11 dia mengingatkan tentang betapa pentingnya iman dalam kehidupan orang percaya. Nah, Sobat STII, kita sekarang juga ada di zaman yang penuh tantangan, di mana segalanya serba digital, segalanya serba instan, bahkan informasi kita dapatkan tanpa batas. 24 jam sehari kita bisa dengan mudah mengakses berita terkini, kita bisa mengakses berbagai fakta yang sedang jadi trending topik saat ini, dan berbagai hal yang lain. Nah, tanpa sadar kita mengalami tantangan yang memicu untuk kita lebih dominan berpikir dengan mengandalkan logika kita. Sehingga banyak di antara kita orang percaya, kita memiliki iman yang boleh saya sebut dengan iman yang tipis. Kita tahu kebenaran firman, tapi secara akal kita lebih mempercayai logika dunia. Kita lebih mempercayai hitungan matematis. Sehingga kita seakan-akan kita tidak punya iman sesuatu yang di luar kemampuan kita. Nah, di sini penulis Ibrani menjelaskan apa itu iman di ayat 1-3. Ternyata apapun yang kita harapkan, kita inginkan itu terjadi dan itu di luar kemampuan kita, kita butuh iman. Karena dengan kekuatan kita sendiri kita pasti tidak sanggup. Kita butuh iman bahwa Tuhan yang lebih berkuasa dari kita akan sanggup melakukannya bagi kita. Kemudian juga dijelaskan bahwa segala yang kita lihat hari ini sebetulnya ada karena kita mengimaninya. Karena kita percaya bahwa Allah sanggup mengerjakannya. Sehingga apa yang tadinya tidak ada, apa yang tadinya kita doakan, kita harapkan akhirnya menjadi kenyataan. Nah, di ayat yang ke-6, bahkan penulis Ibrani ini menegaskan, orang yang beriman itu percaya bahwa Allah ada. Dan Allah memberi upah kepada orang yang beriman kepadanya itu. Nah, hari-hari ini tantangannya adalah seringkali kita tidak lagi mengandalkan Allah. Kita tahu Allah ada,
kita tahu kebenaran firman-Nya, tapi kita lebih sering mengandalkan mungkin aplikasi, mungkin kekuatan kita sendiri, mungkin relasi kita, dan kita menempatkan doa dan iman itu seringkali di tempat yang terakhir. Ya, kalau bisa mengerjakan dengan yang lain dulu. Kalau kita bisa mengandalkan yang lain dulu. Iman itu yang terakhir. Namun demikian, melalui perenungan firman Tuhan ini, saya pribadi diingatkan oleh Tuhan. Seringkali saya pakai pengetahuan saya, seringkali saya pakai relasi saya, seringkali saya mengandalkan kekuatan saya. Tapi lewat Ibrani ini, ternyata sebagai orang percaya kita perlu beriman. Karena di ayat 7 sampai ayat 40 di situ kita tidak sempat membacanya. Tapi kalau Sobat STI baca di situ, ternyata orang-orang yang hidup dengan iman, itu mereka mengalami lebih daripada yang bisa dialami oleh orang-orang yang hidup tanpa iman. Mereka mendapatkan anak-anak mereka kembali. Mereka mengalami pembelaan Tuhan. Ada juga mereka yang mereka berserah sama Tuhan, mereka mengalami aniaya, tapi mereka beroleh kekuatan untuk menghadapi itu semua bersama dengan Tuhan. Nah, hari ini masihkah kita punya iman? Terkadang Tuhan mengajar saya lewat perkara yang sepele. Ya, kemarin saya memperbaiki sepeda dan ada satu bagian itu yang terlepas. Dan bagian yang lepas itu harus ditarik sedemikian rupa untuk as sepeda itu bisa masuk ke tempatnya. Dan melihat itu serta kemampuan saya nggak mungkin bisa karena saya sudah operasi tulang belakang. Yang dengan kekuatan saya tidak mungkin menarik rangka sepeda sehingga asnya bisa masuk ke tempatnya, karena sebetulnya asnya itu lebih panjang daripada rangkanya. Nah, setelah berulang kali mencoba, saya kecapean dan saya berpikir ini saatnya saya mengandalkan bengkel begitu. Lebih baik saya bawa ke bengkel untuk bengkel bisa memperbaikinya. Tapi beberapa kali hal mengalami saya diingatkan bahwa dalam hal yang sederhana pun itu kita perlu iman dan kita perlu Tuhan. Maka saya berdoa, Tuhan, kiranya Tuhan menolong saya memperbaiki sepeda ini. Beri saya hikmat apa yang saya harus lakukan sehingga as sepeda yang lepas ini bisa dipasang kembali. Ternyata dalam hitungan detik, ketika saya menarik, asnya masuk begitu saja. Dan itu satu hal yang bagi saya, wah ini ajaib. Ya, saya tidak berorientasi pengalaman, tapi yang saya merasa ayat ini berbicara adalah kadang kita itu menyepelekan Tuhan. Karena kita sudah merasa gitu saja bisa dengan akal kekuatanku. Tapi pagi hari ini lewat Ibrani, marilah kita kembali beriman. Marilah kita kembali mengandalkan Tuhan. Sehingga hal-hal yang di luar kemampuan kita, yang secara manusia sudah mentok, itu Tuhan bisa kerjakan dan Tuhan genapi dalam hidup kita. Ayat 39 sampai 40 yang terakhir, di situ dikatakan seperti ini. Mereka semua orang, contoh-contoh orang beriman di Alkitab itu, mereka sudah berupaya tapi tidak mendapatkan apa yang mereka janjikan. Mungkin kita baca bagian ini kita heran loh, katanya iman bisa mendapatkan apa yang diminta. Tapi mengapa para tokoh-tokoh Alkitab ini sekalipun mereka sudah beriman, mereka tidak mendapatkan apa yang dijanjikan itu? Nah, sebetulnya ini bukan bahwa mereka kurang beriman sehingga mereka tidak mendapatkan apa yang dijanjikan. Tapi kalau kita lanjutkan di pembacaan berikutnya, ini akan mengantarkan kita pada kesempurnaan Kristus. Sekalipun kita sudah beriman, terkadang iman kita tidak sempurna karena kita masih manusia yang kadang bisa khawatir, kadang bisa mengandalkan logika kita, kadang bisa kurang percaya. Tapi kalau kita beriman dan kita melibatkan Tuhan, maka kesempurnaan Kristus itu yang akan bisa menyempurnakan iman kita, sehingga kita beroleh apa yang dijanjikan bagi kita. Mari pagi hari ini kita berdoa, dan saya rindu apa yang kita renungkan ini boleh terjadi dalam hidup kita. Tuhan Yesus, kami berdoa, meskipun kami hidup di zaman yang serba modern, serba digital, serba dimudahkan ini Tuhan, tapi kami tidak menyimpan iman kami dan membiarkan iman kami berdebu karena tidak pernah digunakan. Hari ini kami diingatkan untuk kami
mempercayai Tuhan, dan bahwa Tuhan memberikan upah. Tuhan melakukan perkara-perkara yang ajaib dalam kehidupan orang yang beriman kepadanya. Kami rindu Tuhan, apa yang dialami para pendahulu kami, para tokoh-tokoh iman ini, kami juga boleh alami dalam kondisi kami di zaman sekarang ini. Sehingga Tuhan menjadi Tuhan yang tetap nyata, tetap real, dan kuasanya juga nyata dalam hidup kami. Tuhan, kami siap menjalani hari ini dengan iman kepadamu. Dan kami siap bekerja berkarya bersama dengan Tuhan. Lakukanlah perkara-perkara yang manusia tidak bisa kerjakan karena keterbatasan kami. Kami lakukan bagian kami, tapi Tuhan lakukanlah bagian-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga orang yang melihat akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap beraktivitas menjalani hari ini bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat menjalani hari. Tuhan Yesus memberkati.